Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anak-anak apa kabar? Hari ini bersama saya, Pak Iman di Mr. IM. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang masih berkaitan dengan lembaga negara. Di materi kemarin, kita terakhir membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Ada yang masih ingat apa itu suprastruktur politik dan infrastruktur politik? Yang masih ingat silakan diketik di kolom komentar. Setelah itu, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, jangan lupa berdoa di dalam hati. Berdoa menurut agama dan keyakinannya. Teman, persilakan. Doa selesai. Sebelum bahas ini, jangan lupa untuk protokol kesehatan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, internetnya, dan lain sebagainya untuk belajar materi PPN hari ini. Pada video ini, kalian pasti melihat banyak sekali bagan-bagan, panah-panah. Pasti kalian bingung. Pak Iman, kita mau membahas apa? Tentang apa? Kok banyak sekali bagannya? Pak Iman beritahu pada kesempatan ini kita membahas tentang ini. Lembaga-lembaga negara lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Kita akan membahas tentang lembaga negara itu. Dilihat kata-kata lembaga negara. Lembaga negara pasti dimiliki oleh negara manapun. Mengapa? Karena pastinya negara itu punya pemerintah. Di Indonesia, lembaga negara terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan UUD NRI tahun 1945 ini dapat dikatakan sebagai konstitusi. Pasti bertanya-tanya, konstitusi itu apa? Silakan dicari sendiri di Google maupun di LKS maupun di mana aja. Kalau ada yang tahu, silakan klik di kolom komentar. Dari konstitusi ini, kita kembali ke Indonesia. Perhatikan perhatikan bagan Indonesia. Indonesia pasti mempunyai berbagai kekuasaan. Yang terkenal adalah kekuasaan menurut trias politika, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk kekuasaannya ini saya tidak akan menjelaskan pengertiannya dan contohnya karena pada materi sebelumnya ini sudah Pak Iman jelaskan pada awal-awal kita melakukan KPM online. Jadi di sini Pak Iman hanya memberikan contoh. Kita lihat di atas yang eksekutif, kekuasaan eksekutif. Eksekutif ini yang tertinggi adalah struktur yang tertinggi adalah presiden dan wakil presiden. Saya ulangi, presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden ini dapat melantik pertama menteri. Menteri itu maksudnya lembaga kementerian maupun lembaga non-kementerian. Lalu TNI, Polri, serta KPU. Khusus yang TNI dan Polri memang yang mengusulkan dan melantik adalah presiden dan wakil presiden. Tetapi yang menguji layak atau tidaknya TNI atau Polri itu adalah dari lembaga legislatif yaitu DPR. Itu yang menguji, istilahnya yang mengetes apakah dia layak atau tidak. Setelah diuji maka dikembalikan lagi ke presiden untuk dilantik untuk yang TNI Polri, untuk yang TNI dan Polri. Untuk yang menteri ini ada banyak bidangnya. Ada menteri
Pendidikan, Menteri Hukum dan HAM, dan lain sebagainya. Sementara yang kementerian yang mengatur ini, Pemda, yang terkait gubernur maupun DPRD provinsi, itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Saya ulangi, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini istilahnya mempunyai anak, yaitu yang namanya Pemda, Pemda Provinsi. Di dalam Pemda Provinsi itu, isi dari Pemda Provinsi adalah gubernur dan DPRD Provinsi. Saya ulangi lagi, yang terdapat di Pemda Provinsi yaitu gubernur dan DPRD Provinsi. Apakah Pemda Provinsi ada mentok sampai Pemda Provinsi atau yang terakhir Pemda Provinsi? Ternyata tidak. Pemda Provinsi ini mempunyai adik atau punya anak, yaitu pemerintah daerah, kabupaten atau kota, yang mana isinya adalah bupati atau wali kota dan DPRD kabupaten atau kota. Itu adalah isi dari pemerintah daerah. Lalu untuk legislatif, ini adalah ada 3, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Selama ini kita mengenal hanya MPR dan DPRD, tapi ternyata legislatif itu juga ada di lembaga, juga ada DPD-nya, Dewan Perwakilan Daerah. Silakan dipelajari di LKS kalian ya, untuk pengertiannya apa dan bagaimana. Lalu untuk yang KPU, ini masih di bawah naungan dari Presiden dan Wakil Presiden. Lalu lihat bagian yudikatif. Yudikatif ini ada 3, yaitu MA, MK, dan KY. Mohon maaf, ini salah penulisan, jadi MA, MK, dan KY. Ada di LKS sekalian ya, untuk pengertiannya. Jadi Pak Iman hanya memberikan suatu pemahaman gambarannya saja. Lalu ternyata Indonesia tidak 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 hanya mengacu pada teori res politika. Artinya lembaga negara jenisnya banyak, selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka ada yang namanya kekuasaan atau lembaga eksaminatif dan moneter. Apa itu eksaminatif maupun moneter? Ini silahkan dicari sendiri di internet. Contohnya adalah BPK. BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara yang moneter atau yang terkait keuangan yaitu Bank Sentral. Yaitu Bank Sentral. Jadi itu saja materi untuk hari ini. Singkat saja. Jika ada yang tanyakan, bisa diklik di kolom komentar. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang ini. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ini adalah materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan. Baik, sekian video yang bisa Pak Iman berikan untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jangan lupa tetap rajin belajar, ibadahnya ditingkatkan, patuhi dan hormati guru maupun orang tua kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam wujudkan. Semangat belajar untuk menuju Indonesia yang
cerdas, dan bermartabat. Semangat, semangat, semangat.